Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkah tadi naon Allah kau sabang nama kan kudu nama orang teh hirup naon dipaen orang teh dendam akan jadi minum bapak kurang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Rampes. Gimana teh ini? Welcome to my blogger. Iya. Nah, jadi ya kan anak-anak ABG gitu. Welcome to my blogger bari gini teh. Gitu. Oke, berjumpa lagi dengan Dimensi Tiga. Jadi gini, pasti kan teman-teman bingung kan di sini nggak biasanya kita kayak gini. Nah, sebenarnya sih sekarang yang kita rencanakan apa sih? Jadi kita mau jawab sebagian pertanyaan yang masuk lewat WA ke admin kita ya teman-teman. Dan juga sebagian ada yang masuk ke DM di Instagram kita. Jadi kalian yang belum follow Instagram kita, boleh kalian follow juga di Dimensi 3 Mata ya. Dimensi 3 Mata. Dimensi tiganya pakai angka dan matanya biasa seperti yang biasa. Nah, jadi kalian boleh follow juga Instagram kita buat rekomendasi tempat-tempat atau Yang mau kita jelajahin yang gitu. mau kita jelajahin. seperti ini ya pertanyaannya Ya. yang masuk ke admin. Jadi intinya di sini kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk via WhatsApp dan DM dari Instagram, bukan begitu? Betul. Ya, dan juga yang dari YouTube ada Ren. Ya. Ah, di YouTube. Yang pertanyaan di bawah nanti kita bantu jelasin. Siap. Salah satunya, contoh yang pertama, seharusnya ada tulisan ping gitu ya satu. Check it out. Selamat malam Kak, ini dari Malam. siapa yang nggak tulisin namanya sih semuanya. Hmm, Selamat malam Kak, mau tanya Kak, kenapa berpikiran bikin konten misteri gitu kan 2020? Kenapa harus bikin konten misteri gitu, Teh Siti? Kenapa harus bikin konten misteri? Karena apa ya? Karena sesuai dengan apa yang kan menjadi ciri ya, ciri dari Teh Siti sendiri, terus dari Kang Asep dan juga adik ipar Randy. Kita tuh suka yang namanya misteri-misteri. Di samping itu juga Teh Siti kan memang dari kecil udah indigo teman-teman. Jadi mendukung lah gitu kalau untuk misteri-misteri, karena kalau konten makan kita nggak doyan makan gitu. Nah, itu kan jawaban si Teteh ya. Jawaban A sendiri itu gimana? Ya, bikin vlogger yang serem-serem gitu kan itu juga Teh Siti. Emang kan kalau nggak, jadi di kita itu ada daya tarik yang gitu. Jadi sambil menyelam minum air gini Ren, tahu nggak? Jadi kenapa bikin konten serem? Memang takut juga saya kan sebagai suami ke istri, takut gimana. Tapi memang ini udah hobi kita gitu kan, hobi kesenangan lah. Jadi kalau kesenangan itu kita tidak perlu hasil yang sempurna kalau didasari dengan kesenangan atau cinta. Yang penting dari sisi lain dari video tersebut mengandung ilmu. Nah, itu yang saya cari, mengandung ilmu yang memang ya kita berpikirnya simple dan real. Ini dari ibaratnya dunia goib lah, bukan dari aba-aba. Dan yang saya mengungkap sejarah atau ketidaktahuan di suatu tempat, maka kita explore. Nah, itu mungkin udah segitu dulu ya pertanyaan kenapa harus bikin konten yang misteri. Jadi intinya di situ kita ada belajar juga ya Teh ya. Terus mengeksplor lah dunia goib itu kayak gimana, kebukaan. Jadi dimensi 3 mata. Jadi ada
ada pandangan yang kedua dan ada pandangan yang ketiga gitu. Kalau orang lain kan bilangnya indera keenam. Nah di sini ada pandangan 3 mata gitu, dimensi 3 mata. Oke, lanjut ke Next. pertanyaan berikutnya ya. Assalamualaikum, selamat malam. Apakah ini dengan tim dimensi 3 mata? Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya mau nanya, ketika Teh Siti kerasukan, apakah sesudahnya ada dampak atau gimana Teh? Maaf ya nanya. Itu katanya. Jawab. Kalau dampak insya Allah nggak ada teman-teman. Cuman kalau memang energinya besar itu biasanya suka udahnya gitu ya agak pegel-pegel. Terus yang paling kerasa banget itu kalau misalkan wujud dari khorin atau jinnya itu misalkan seperti yang bunuh diri atau yang ketabrak. Nah itu suka kerasa gitu teman-teman ke badan tuh. Misalkan dia kakinya patah gitu atau misalkan dia remuk badannya. Nah nanti pas udah masuk ke Teh Siti agak pegel-pegel lah gitu teman-teman. Tapi nggak begitu lama sih, udah hilang aja kayak gitu. Itu dampak negatif. Ya. Nah, untuk dampak positifnya, Kalau dampak positifnya sih buat Teh Siti mah sebenarnya banyak sih ya, karena kan kita jadi terkontrol juga, terus kita bisa memilah-milah juga. Ibaratnya mereka kalau misalkan pengen nyelakain kita kan otomatis kita harus tetap terus berpondasi kepada Allah nih teman-teman, biar kita tidak dicelakain. Nah jadi kita tetap di ketidaksadaran itu tetap di dalam hati itu kita tidak pernah lepas kepada Allah, biar mereka yang masuk ke kita tidak mengendalikan sepenuhnya gitu, sepenuhnya kepada diri kita gitu, karena takutnya ya mencelakakan buat kita teman-teman. Dan yang paling terasa banget itu kalau sudah beres syuting ya lapar teman-teman. Oh itu kan katanya lapar ujung-ujungnya. Iya, Lapar tuh ya. Itu pertanyaan kedua ya. Coba ya. Ini dari kosong ya, jangan disebutin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya salah satu penonton setia Dimensi 3 Mata. Oh, terima makasih kasih ya yang udah Jadi, selalu kenapa nonton. nggak nunjukin namanya? Ada nantilah, pokoknya mah is the best. Terima kasih ya yang udah setia pantengin. Katanya gini Teh, susah senengnya bikin konten misteri apa sih? Satu lagi yang paling takut. Susah senang. Serem Teteh melihat apa dan di mana? Terima kasih Teh, semoga dijawab. Pertanyaan yang Iya. sangat bagus. Nih dibulatkeun we nya pertanyaan ada ya dua soalnya. Oh gitu? Susah senangnya bikin konten misteri apa? Nah, satu. Jawab lagi, satu lagi yang paling takut. Udah serem gitu ya. Teteh melihat apa dan di mana? Terima kasih dan semoga dijawab. Ini dijawab sayang. Ya, gimana Teh lu dijawab? Suka-sukanya dulu nih yang biasa cari tempat Kang Asep sama Om Randy yang biasa cari tempat explore. Suka dukanya. Kadang-kadang kita gini pertama. Oh mungkin yang pengalaman yang lebih dekat dulu, yang kemarin-kemarin itu ada gimana itu ada Iya. jadi terasa gimana gitu. Suka dukanya nama, jadi kita teh harus nyari konten tempat yang berasa damage-nya ada gitu ya, memang ada yang serem-serem. Tapi di situ kadang kita susah minta izin atau ya gimana ya Pandang sebelah mata. dipandang sebelah mata. Jadi seperti ini misalkan kayak kemarin kita bolak balik tuh ke salah satu gedung tua ya, balik ke sini balik ke sana sampai bolak balik, ternyata ujung-ujungnya nggak diizinin. Nah di sini kita wujudnya coba ini Randy-nya pegang ini Teh Siti ini apa adanya ya, saya juga gini. Saya pada ini ngapain, soalnya pas kita mintanya kan jam malam, jadi satu kali jam siang Ren ya, buat besuk gitu kan. Kalau biasanya kan kalau kita keburu, nah kalau nggak bisa malam kan nggak rame ya, nggak uka gitu ya. Jadi pas malam itu nggak diizinin, katanya takut kesalahan, ya takut ada kecelakaan atau gimana dengan wujud-wujud seperti ini, kok berani masuk ke gedung-gedung angker gitu atau ke rumah tua atau ke ya gitulah. Jadi mereka nggak percaya. Jadi seperti tetap ya nggak dipungkirin gitu. Jadi mereka
kadang-kadang melihat dari luar, dari Iya. penampilan kadang-kadang. Ya, karena mungkin yang mereka lihat kan takutnya masih muda gitu kan. Terus memang kita mah baru-baru juga teman-teman, bukan yang seperti yang punya nama-nama lah gitu. Nah, Jadi kan iya, konten baru gitu ya. jadi- Gimana tadi kalau ini pribadi Randy kan, kalau Randy ini kalau di satu pertanyaan ini susah dukanya kan dia itu masih kerja guys, masih kerja. Jadi memang kalau saya sama Teh Siti ngambil bagian gambar siang nih. Nah konfirmasinya itu kadang suka nggak jadi Ya, kan, nggak udah miss. suka miss lah intinya, suka miss kadang. Randy kerjanya sampai jam berapa gitu kan? Ya kadang-kadang kan saya kan kerja. Dikeselin kadang gitu. Masuk aja. Jadi posisinya kan saya kerja nih, kalau misalkan pagi nah pulangnya ini yang tidak menentukan itu ya, kerja tuh gitu. Saya sebagai driver. Ya kenapa kan kalau orang lain fix nih. Ya saya juga ini curhat nih, kebetulan udah pertanyaan yang bagus ini. Jadi udah fix kita ambil gambar, Ren kita jam segini di sini. Tiba-tiba Aku pulangnya jam pulangnya 12 malam. Di sini luar kota Nah lagi itu kan. tuh perjuangan banget teman-teman. Jadi nggak segampang yang kita lihat dibikin video ya. Jadi kita tuh kalau mau bikin konten tuh memang dari jauh-jauh hari itu udah ngurus izinnya ke sana ke sini teman-teman. Terus pas udah dapat izin kita ngatur waktunya, karena di tim kita itu yang cuman pengacara, pengangguran banyak acara ya cuman saya dan suami. Kalau yang Salaman dulu dong. kalau grup kita yang lainnya mereka punya kerjaan teman-teman, jadi memang harus ngebagi waktu juga. Nah, suka-dukanya gitu. Jadi nggak gampang bikin konten teman-teman, jadi tolong ya dihargain untuk di subscribe. Ya, jadi makanya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Yaitu di sini ada dari akunnya GoGrab BDM Channel Oh itu dari YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu beneran nggak ya? Apa bohongan? Ya, Ayo masa jawab. bohongan? Ya masa bohongan Ayo. nanti. Gini ya teman-teman. Tapi kan Teh, ini beneran apa enggak? Coba jawab dulu. Beneran apa enggak? Langsung satu jawaban. Apa? Beneran apa enggak? Ya beneran atuh. Beneran apa ya enggak? benar lah. Bisa juga kan ini settingan. So, Ya kalau yang udah tahu saya mah nggak mungkin bilang settingan. Ngapain saya settingan capek-capek gugorokan kan atau yang udah ibarat. tahu. Iya, di sini tuh saya bukan settingan ya teman-teman. Kalau yang udah tahu saya atau dari kecil atau dari sebelum saya turun sebagai apa Jadi bikin putri. konten gitu, Turun jadi putri beda. dari usia saya 19 tahun itu udah sering kerasukan. Kalau dulu enggak teman-teman. Jadi ini fix beneran ya? Iya beneran lah. Nah. Boleh ya yang udah tahu saya dari dulu boleh komen tuh di YouTube ya. Saya suka kerasukan atau pura-pura kerasukan ya, atau settingan, boleh kalian apa namanya dibantu komennya. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Kenapa Cina nggak si Randy aja yang kemasukan? Udah dicobain teman-teman. Kalau misalkan ini settingan, udah aja gonta-ganti. Randy pun aing mau Boleh kesurupan. mau biskuit. Oh, iya, bener. Ya kan kalau settingan bisa aja seperti itu kan ya. Iya. Karena kan kita di sini nggak ada unsur buat ngebohongin publik. Jadi kita ya segini aja. Jadi adanya, memang gitu. kayak sekarang Teh Siti yang bisa dan yang apa yang jelas bisa komunikasi, yang apa-apa memang di sini baru Teh Siti. Kalau Randy baru kebukanya ya sekedar bisa merasa, terus aura-aura energi kayak kalau dari kemarin juga cobain Ren dibuka tuh kegoibannya udah dibuka, cuman kan ya kalau itu mah kehendak Allah teman-teman, nggak bisa kita. Ada sih ya yang bisa misalkan membuka langsung gitu, langsung bisa kemasukan, tapi nanti kasihan juga kan karena itu kita memaksakan kan. Kalau misalkan udah izin Allah mah kan tidak akan ada dampak lah insya Allah kayak yang dirasain sama Teh Siti gitu. Kalau Iya. misalkan nggak ada pemaksaan Nah mah. gini Teh, kan kalau saya kan sebagai suami ya Ren ya, kadang hati mah aduh ini cewek kemasukan beberapa jin gitu kan. Di live videonya aja itu cuma 3-4 kan sebelum video dan setelah video itu ada yang nyusul pemirsa, dan ada yang minta pertanggungjawaban lah, ada yang minta Beresin lah. diberesin lah, jadi nggak tahu diberesin apanya ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau Nggak tahu. orang sedih gitu, pemajikan di kieu goleran gitu.
Aduh Gusti. Kalau dulu teman-teman saksinya ada ya, saksinya dulu waktu Teh Siti baru-baru nikah sama si Aa gitu. Kalau kerasukan itu nggak tahu tempat teman-teman, bisa lagi naik tangga tiba-tiba ada yang masuk pluk jatuh gitu. Itu zaman kita konveksi dulu ya. Nah, jadi yang dulu sering pernah kerja sama dengan kita pastilah tulis komennya di bawah. Nah, jadi itu kita tuh jawaban bukan Teteh apa ya, masih benar ya. bukan tiba-tiba ibaratnya kita pura-pura kerasukan, ngapain teman-teman kecapek-capek gitulah ibaratnya. siap. Gitu. Nih jawaban dari saya pribadi ya. Jadi itu beneran apa enggak? Ini beneran, insya Allah ini beneran, ini real. Jadi kita tuh sebelum explore itu ada yang memang dicek dulu nih siangnya, kita silaturahmi dulu dengan yang ada di situ yang kelihatan sama Teh Siti, kita silaturahmi, assalamualaikum misalkan. Saya bertujuan untuk bikin gini-gini, bukan sama golongan manusia ya, sama golongan gaibnya. Nah di situ ya udah boleh, tak kita nggak ada settingan juga. Kalau misalnya mikir ini settingan, oh itu enggak ada settingan. Karena kalau kita settingan, saya lihat ini Teh Siti itu seharusnya dia kalau settingan minimal istirahat dulu lah. Dalam beberapa jeda kan kalau sudah satu kemasukan itu capeknya guys luar biasa nggak? Iya, kalau orang yang lain. Nah itu kan gitu, bos gitu ada masuk gitu, ada peringatan. Dan saya perhatikan dari nama, dari suaranya Teh Siti. Dan itu kalau gini, ada pertanyaan gitu sekitaran kita kan di Padalarang nih base campnya, bisa yuk main atau diundang lah sama kalian, pingin nyatain beneran enggaknya. Tapi di sini untuk undangannya kita hanya untuk bikin konten dan ekspor, ngambil sisi kebaikan dari tempat-tempat horor tersebut. Kalau untuk misalkan perang kegaiban, enggak. istilahnya ngadu jajaten, kita nggak akan bisa karena kita nggak bisa apa-apa ya. Betul. Kalau kita diperangin apalagi sama orang-orang pintar, ya kita mah bubuk guys. So, kita mah masih muda atuh. Nah kita mah apa tuh teman-teman? Nggak ada ya tujuan ke situ ya. Jadi kita mah memang mencari sesuatu dari tempat, Mencari kebenaran di atas kebenaran. Ya, Itu udah fix ya, benar ya pertanyaan ini. Insya Allah benar ya teman-teman. Enggak, insya Allah udah fix. Ya. Nah ini ada lagi nih Teh. Ini dari Andini Saharanti. Dari ini apa? Google ya, dari YouTube. Nah. Andini Saharanti, cari tempat yang lebih seru lagi ya Kak, biar makin greget. Nah ini aku dulu yang jawab ya. Oke. Nah, cari tempat. Nah, udah yang tadi dijelasin Teh gini guys ya. Yang kita tempat itu pertama kita harus ada izin dari manusianya dulu tersendiri. Penduduk setempat atau penduduk ya warga. pengurus-pengurus yang mengurus itu. Ya, kedua juga harus tadi izin dari bangsa goibnya biar kita tidak berdampak parah gitu. Jadi kayak kalau ke goibnya, kalau boleh diekspor, ya boleh kita ekspor. Jadi dari semua video konten yang udah kita bikin itu adalah sekitar beberapa video yang nggak bisa kita tayangin. Di sini ada ya perbedaan antara pop salah paham atau maaf ya dari segi agama yang paling sensitif itu. Betul. Makanya kita cari tempat yang lebih seru lagi ya Kak, biar makin greget. Nah, bantulah Pastinya. sama teman-teman karena kita ini di sini bikin vlogger baru, udah nggak tahu juga. Dibantu sama teman, ayo kita ke sini, ayo kita ramaikan. Memang di situ butuh pencerahan lah. Ini maksudnya tempat serem ini apa sih? Maksudnya ada tempat serem. Nah, kita gali di sana bebarengan, tapi galinya sebatas keilmuan, silaturahmi. Galinya juga tidak boleh menggali maksudnya harta karun. Dan kita nggak bisa isi ilmu yang sebenarnya aja ya, nggak menerima konten apalagi nari-nari gaib, benda gaib. Kita tidak ada jalurnya. Tidak ada jalur dan tidak bisa teman-teman. Ya, karena tidak diajarkan dan tidak mau belajar. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Ada Randy yang nanyain. Cara Teteh yang tanya. Teteh yang tanya ya teman-teman. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Teh. Aku Waalaikumsalam. udah jadi subscriber, udah like dan juga Tonton. udah nonton videonya. Makasih banget ya yang udah setia. Mantap. Krunya ada berapa orang sih Teh? Kok aku lihat dari awal gonta-ganti. Gitu. Biar Ada itu ya berapa? yang jawab tuh. Tim gitu ya kru. Iya, Teh? kru Teh Tim tim lah. dimensi 3 mata.
sebetulnya di kita nih tim ada totalnya semua ada 5 orang ya teh ya. Ya. Ada 5 orang. Satu di kamera ada Febri. Yang kedua Mang Mamens. Mang Mamens itu di bagian lighting. Lighting Ya. dan dia suka ngebantu kalau ini apa? Kita sih kelelahan, Lagi gitu ya, kelelahan. minum air kayak gitu. Timnya kita ada Dari 5. dari kameramen. Dari kameramen ada Febri. Di Dan lighting. kameramen utama, Hmm. kameramen kedua dan ketiga. Karena kameramen kedua dan yang ketiga tuh yang kedua tuh si Kang Asep. Kang Asep, Ya. agak-agak bagus lah. Kameramen yang ketiga nih yang parah suka ngejeduk Ah, gitu dia, itu saya. Ini kan buat presenter juga. Iya itu dia kan karena ya kita Randy, berarti saya Randy. yang Pak, utamanya nah, Febri ini yang ini bagian apa ini? Ya, ini, Cewek ini. Biasalah kalau saya sudah jangan ditanya teman-teman. kalian juga semua udah tahu lah ya Itu perannya si Teteh. berarti 5 Teh Siti, Mang Asep, Randy, Mang Mamens, Mamens, sama Febri. Febri. Oh, Febri ya siap. Jadi 5 ya. Jadi kenapa kalau misalkan Febri kameramen ke-1 tidak ada, makanya suka digantikan oleh Kang Asep. Nah, Randy lah yang nemenin saya cuman berdua, karena kan jadi kita berempat nih kalau kameramen pertama nggak hadir. Terus kalau misalkan yang lebih parahnya lagi kalau Mang Mamens. Mang Mamens tidak ada, otomatis kita bertiga nih Kayak di teman-teman. Ciburu ya. Nah, jadi kita pinjem orang untuk nge-lighting. Jadi Untuk disimpan nah lampunya lampunya kadang telagra guys, poek mongkrek bus. jadi seperti itulah suka duka menjadi ya kita membangun jadi channel YouTube ini gitu Nah, teman-teman. jadi mohon maaf juga apabila dari segi Tidak video-videonya sekuensi gitu ya. Oh, Jadi kadang jadi- Randy presenter, kadang aku gitu ya. Ya, memang bagi-bagi gitu teman-teman tugas gitulah. ya maaf juga gitu kalau misalkan dari segi videonya banyak yang Enggak kosik. nggak Konsisten. maksimal lah, nggak maksimal dari segi video hasil videonya gitu ya karena dari tim juga ya kita Apa adanya, dan cuma saya berlima nggak- gitu dan 5 pun ini kadang-kadang ada yang Nggak full nggak semua. bisa gitu nggak bisa. Nah ya silakan aja Ya, kayak kalau yang ada yang mau gabung ya. Gabung. bisa Jadi tim inti lah, saling ngebantu kayak kemarin ada Genta Family gitu. Oh iya, kemarin Ya, kebetulan kita ya. kemarin Genta Family nanti kan ada di video Gunung terbaru, Bobong, ya. video Terus terbaru kita siapa dibantu. Pak Ustadz Atang Ya, gitu Pak ya, Atang. Bapak sendiri gitu ya. Ya, makasih udah gitu ya, mau pertanyaannya. ngebantuin Jadi kita ada, juga. intinya ada 5 orang, cuman di sini kita semuanya bersatu padu. Kalau dia nah ini ada masuk lagi ya dari WA. Agak keras Kang, bisa nggak kedengeran? Coba bacain sama Teteh. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Aku pengen nanya, pengen curhat soalnya ada banyak kejadian aneh juga yang dialamin adik saya. Dan saya pikir ini kayak guna-guna gitu. Kak, kalau saya yang saya rasain, bisa nggak Kak saya silaturahmi ke rumah kakak atau kakak diundang ke rumah saya? Betul. Balas kita, dulu. Kita bulatkan dulu. Jadi pertanyaan siapa ini? Jadi di kita itu sebenarnya di luar bikin konten kayak tempat itu kita udah lama silaturahmi kayak gitu, Ya. pemirsa. Jadi banyak lah, salah satunya kita berani nge-uploadin yang dari kisah penghubung Bang Pusaka itu ya. Yang dari Titira, jadi ada pusaka yang dulunya itu dipakai sama orang yang berilmu. Itu si bapaknya kan pada akhirnya kayak gitu. Boleh dicek deh di yang pusaka Prabu Siliwangi, nah kayak gitu ya. Nah itu tuh kita tuh sering sebenarnya pemirsa, tapi nggak, kalau untuk seperti itu Kita nggak ekspor. kita nggak, dan itu bebas mau misalkan mau ke rumah kita boleh ya, Ya boleh. ke base camp ya, bukan base camp sih, rumah lah, atau kita yang ke sana boleh. Kalau misalkan kan suka juga ada kayak gini, sakitnya itu udah parah, udah nggak bisa jalan, kita yang ke sana. Kalau ada yang bisa pengen penasaran di sini semuanya bingin ke, biasanya sih kayak gini, itu masalah masalah apa sih, santet atau guna-gunanya itu kita pelajari dulu ke depannya. Ini guna-guna dari orang lain yang benci, apa guna-guna dari tingkah laku dosa kita. perbuatan dia sendiri. Betul.
Jadi guna-guna ada macamnya ya. Pertama itu dari sirik orang lain. Sirik orang lain itu menjadikan sebelumnya kita menyakiti orang lain tuh, itu satu dosa. Orang lain itu ulidanya dukun ibaratnya. Jadi pastilah dia laporan ke dukun. Ada lagi dua, dosa yang tidak dirasa. Kita menyakiti orang lain tanpa kita rasa. Dia merasa tersakiti sampai nangis. Gak usah seseorang itu meminta kepada dukun, dia bacain ayat, ya Allah misalkan, kenapa hidup saya begini, kenapa saya dihina seperti ini. Nah itu menjadikan satu jin yang diberitahu oleh, coba uji dia biar dia tidak sombong atau biar tidak nyakitin lagi. Masuklah itu jin ke tubuhnya dia sampai kayaknya disantet. Yang ketiga itu ada yang lebih parah, Ren, yang pernah pengalaman kita ya. Maaf nih pemirsa, pengalaman dosa kepada ibu dan bapak orang tua. Sedangkan orang tua itu sendiri sudah meninggal, Ren, ibaratnya. Itu susah itu. Kebanyakan minimalnya dia lupa akan kebenaran Al-Quran, kebenaran hidup. Meskipun dia itu sholat, tapi sholatnya nggak nyambung kayak gitu lah. Ya maaf ya, ini ranah ulama, kita nggak boleh ngomong. Cuma kayak gitu. Ada juga yang sampai gila, sampai dimasukin rumah sakit jiwa. Itu dosa kepada orang tua yang paling bahaya. Jadi intinya boleh ya tuh ya. Boleh. Nah, Sebetulnya dari sebelum-sebelumnya juga kita udah Bersilaturahmi. Sering bersilaturahmi kepada yang Sakit. yang minta untuk kalau bahasa ininya mah ruqyah gitu ya. Ya tapi nggak tahu lah bahasa itunya mah, ya intinya ke situ aja ya. Sakit yang di luar medis ya. Iya, jadi kadang-kadang ada sakit yang sama medis tidak terdeteksi, ternyata memang itu penyakit dari non medis, yang artinya kadang-kadang rata-rata yang udah kita lewatin tuh dari kesalahan perbuatan dalam kita dari kehidupan sehari-hari, dari kesalahan kebanyakan yang kayak gitu. Nah teh, itu bedanya kalau ibaratnya silaturahmi kayak gitu nih ya, yang teteh rasain, apa ada damage atau ada apa dibanding explore, sedangkan dibanding sama silaturahmi khusus kayak gitu. Kalau yang Teh Siti Ya. rasain mah explore sama silaturahmi gitu sebenarnya energinya berat di ruqyah lah ibaratnya. Kalau explore kan ibaratnya kita memang silaturahmi di tempat yang mereka itu udah ada, udah tinggal di sana, ya tempat mereka lah, kita mendatangi tempat mereka silaturahmi. Nah kalau yang memang ruqyah itu kan ibaratnya kita bersilaturahmi diundang kan orang-orang yang merasa emang udah tidak ada ada sesuatu lah gitu di dirinya yang emang nggak enak. Nah terus makhluknya itu bisa lebih ganas dari yang kita ekspor, karena itu kadang kan wujud timbulnya itu ya itu tadi dari yang udah dijelasin sama Kang Asep, dari dosa dia Dan sendiri. ada juga yang pernah waktu itu teh yang maharnya misalkan ngegunain paranormal, yang maharnya itu misalkan 30 juta. Nah itu kan ya lumayan itu, ya, jadi kayak beda damage-nya gitu. Jadi kayak perjanjian mereka gitu. Jadi memang lebih besar, tapi insya Allah sih gitu. Karena Teh Siti selalu berpikir dalam hati gini, nggak ada makhluk yang paling besar atau kekuatannya paling tinggi sekalipun melebihi kekuatan Allah. Jadi Teh Siti selalu yakin kemanapun tempatnya atau dimanapun wujudnya atau bagaimanapun gitu wujudnya, ya Teh Siti yakin itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi tidak ada yang bisa melebihi kekuatan, kebesaran apapun itu selain Allah gitu. Jadi Nah itu dia pemirsa, penjelasan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, DM di Instagram, dan komentar di YouTube. terima kasih atas waktunya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu nonton Dimensi Tiga Mata. Dan juga kalian kalau mau tanya-tanya atau komen-komen, DM masuk, boleh ya, langsung aja, nanti kita akan jawab. Juga kita akan bikin videonya seperti ini lagi. Jadi kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Follow juga IG-nya di Dimensi Tiga Mata. Akhir kalam kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes.